Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini adalah ibadah pertama kali kita live streaming. Dan biarlah kita bisa bersuka cita pada hari ini dan kita bisa menikmati ibadah pada hari ini. Dan saudara siapkan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan serius. Ketika kita lakukan persembahan, nanti lakukan juga dengan serius seperti layaknya kita di gereja. Kita akan mulai ibadah live streaming pada hari ini, dan kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. WL pada hari ini adalah Rina dan tim Prophetic. Terima kasih.
kebaikan Tuhan. Tuhan masih berikan kami napas kehidupan. Kami boleh ada sebagai kami ada Tuhan Yesus. Tuhan, di tengah-tengah gelombang dunia yang semakin mencekam Tuhan, bila pada pagi hari ini Bapa, kami mau luangkan waktu kami Tuhan, waktu yang terbaik untuk Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan pada jemaat-Mu saat ini Tuhan berada di rumah mereka masing-masing. Engkau tahu setiap hati kami, walaupun kami tidak bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada, bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap hati kami. Ketika kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan, ketika kami rindu untuk menyembah Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau nyata di tengah-tengah kami. Engkau bahkan akan melindungi kami Tuhan di bawah kepak sayap-Mu Tuhan Yesus, dan kami tidak akan takut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap
mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau siapkan hati-hati kami, para jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, baik pun Tuhan di dalam rumah Tuhan Yesus, yang saat ini meluangkan waktu yang terbaik, tapi kami percaya Tuhan juga akan meluangkan waktu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom jemaat terkasih yang ada di rumah. Apa kabarnya? Biarlah senantiasa pada pagi hari ini, biarlah kabar baik saja yang kita terima ya. Biarlah apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, kita percaya sesuatu itu semua ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Di tengah-tengah gelombang dunia ini yang sekarang semakin mencekam, semakin hari semakin gelap, dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kita langit selalu biru dikatakan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan selalu rata, tetapi Tuhan berjanji Dia akan selalu memegang kehidupan kita, memegang teguh apa yang kita. Biarlah Tuhan saat pagi hari ini, jemaat terkasih yang ada di rumah, biarlah sama-sama kita boleh meninggikan Tuhan, bersuka cita untuk Tuhan. Mari kita imani setiap lagu ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang termudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang termudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Haleluya benar Yesus. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang termudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terlewati cobaan. Lewati cobaan,
melayani live streaming di sini. Dengan sebenarnya saya sangat merasa sedih sekali gitu. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang begitu indah buat kita setiap yang percaya. Haleluya. Kepada setiap umatnya yang percaya kepadanya, bahkan di seluruh dunia Tuhan akan pulihkan dunia ini. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap andalkan Tuhan Yesus. Amin. Kita akan sambut firman Tuhan saat pagi hari ini. Biarlah saat pagi hari ini firman Tuhan boleh menyentuh setiap hati kita, boleh menguatkan setiap hati kita yang merasa kecewa, yang merasa sedih, yang mempunyai beban berat. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bapak. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup kami. Ya Yesus, tak pernah Tuhan meninggalkan kami walau sedetik pun. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Yang percaya katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu.
siapkan hati kami yang terbaik, tanah hati yang terbaik untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami untuk mendengar dan kami mau melakukan firman-Mu, agar kehidupan kami semakin dikuatkan, agar kehidupan kami semakin dipulihkan dan semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi setiap jemaat yang mendengar pada saat ini, sehingga mereka semua boleh menerima berkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Yang percaya kita katakan amin. Shalom semua jemaat. Apa kabar yang ada di rumah? Sehat ya? Amin. Amin. Kita di sini para tim pelayan pagi hari ini, walaupun tadi kata WL-nya kita bersedih nih, nggak bisa kumpul semua ya. Tetapi puji Tuhan, tim pelayanan pada saat ini semangat semua, bahkan rindu untuk bisa melayani jemaat semua untuk mendapat firman Tuhan. Jemaat siap ya mendengarkan firman Tuhan, jangan dibatasi dengan tempat, bahkan waktu ini masih Tuhan berikan ya. Yang penting kita semua sehat dan kita bisa berkumpul di rumah masing-masing, dan firman Allah bisa menguatkan saudara semua. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudara memang situasi berbeda ya. Saya tadi keluar jalan ya. Biasanya kalau pagi-pagi ini di lapangan Merdeka tuh banyak yang olahraga ya. Kita kalau dari pagi-pagi ada yang jalan, ada yang naik sepeda. Tadi sepi di jalanan ya. Memang keadaan saat ini menjadi satu keadaan atau kejadian yang luar biasa saudara. Dunia sedang dilanda wabah COVID ya, ada wabah corona. Dan ini kelak menjadi satu catatan sejarah buat dunia loh, bukan buat Indonesia saja, tapi bagi dunia. Banyak orang yang saat ini merasa takut, khawatir, apalagi mereka yang terkena dampak corona ini. Di sini nggak ada yang kena corona ya, nggak ada ya. Tapi kita tetap mendoakan buat mereka yang saat ini terkena, biar Tuhan akan kuatkan dan mereka bisa melalui semuanya ini. Mungkin kita juga merasa sedih kalau ada kita mendengar, ada teman mungkin ya. Saya juga mendengar kabar ya, ada teman-teman hamba Tuhan juga yang memang harus pulang ya, karena terkena wabah COVID ini, pulang ke Bapa di surga gitu ya. Tapi memang itu sudah waktunya Tuhan. Tetapi kita yang masih berkesempatan untuk hadir pada saat ini di rumah, siap untuk mengikuti ibadah live streaming, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan ya. Nah, untuk yang percaya kepada Tuhan Yesus, firman Allah menjadi satu-satunya kekuatan iman di dalam menghadapi wabah ini. Kita secara manusia lemah saudara ya, bisa merasa khawatir kapanpun itu ya. Mungkin kita bisa merasa nggak usah khawatir gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kekhawatiran itu memang hal manusiawi, tetapi dikatakan di dalam situasi sekarang ini firman Allah menjadi satu-satunya kekuatan iman, bukan kitanya, tetapi karena Tuhan. Ketika wabah ini melanda Wuhan di Cina pertama kali, kita orang Indonesia mungkin belum merasakan setakut sekarang ini. Mungkin kita hanya bersimpati, kasihan ya, wah ada apa nih gitu ya, beribu-ribu orang meninggal. Tetapi ketika wabah ini mulai menjalar ke seluruh dunia dan bahkan menjadi pandemik dan masuk ke Indonesia, mulai kita merasakan kekhawatiran, ketakutan ya. Buktinya saudara, ketika hal itu tersiar, supermarket langsung diserbu oleh pembeli ya. Mereka memborong stok-stok untuk bahan makanan karena mereka khawatir. Mereka kalau misalnya keluar kena wabah, jadi mereka nyetok makanan. Bahkan saya dapat kiriman video, ada yang nyetok makanan sampai kayak jadi toko rumahnya. Kita tidak seperti itu tentunya ya kalau khawatir ya. Bahkan belakangan ketika diberitakan, nih kalau misalnya wabah corona ini kita harus pakai ini, makan ini gitu ya. Itu juga barang sampai habis di pasaran ya saudara ya. Masker, hand sanitizer, semuanya habis saudara. Sampai tenaga medis atau ahli-ahli kesehatan juga kekurangan stok ya. Jadi sebaiknya kita tidak seperti itu juga saudara ya. Kita boleh khawatir, tetapi dikatakan firman Tuhan yang membuat kita kuat. Ketika kita melihat berita-berita di media, itu kadang mempengaruhi pikiran kita saudara
benar atau benar ya. Kadang-kadang kalau kita melihat wah ada yang meninggal hari ini, ada yang meninggal, bahkan mungkin ada kenalan kita meninggal nih karena COVID, kita mulai deg-degan gitu ya, dilanda kekhawatiran, aduh nih jangan sampai keluar rumah juga takut gitu ya. Nah tetapi saudara, kejadian seperti itu memang tadi WL juga menyatakan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini kadang kita berada sepertinya di lembah kekelaman, saudara. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat 4 kita baca terlebih dahulu. Di dalam Mazmur 23 ayat keempat berbunyi apa, saudara? Mazmur 23 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan ya buat saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dikatakan di Mazmur 23 ini dikatakan, ketika dikatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman ini menggambarkan tentang lembah bayang-bayang maut, saudara. Ya, lembah bayang-bayang maut, di hadapannya mungkin yang dirasa adalah kematian. Ya, mungkin saat ini juga dirasakan oleh orang yang harus terjangkit, saudara ya. Mungkin gitu ya, sebagian besar mungkin takut, aduh nih, gue bisa mati gitu ya. Seperti dalam lembah bayang-bayang maut gitu ya. Tetapi dikatakan aku tidak takut bahaya. Hal ini menggambarkan bahwa ketika kita ada dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan ada di situ, saudara. Jadi jangan pernah takut. Tidak takut di sini bukan artinya kita yang menantang bahaya atau so jago, oh iya aku kuat gitu, tidak. Tetapi karena ada Tuhan yang beserta kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, saudara ya. Jadi tidak takut di sini lebih mengandung artinya kita percaya terhadap perlindungan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Saat ini kita disarankan untuk stay at home katanya, ya, untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Semua diam di rumah, anak-anak diliburkan, bahkan diperpanjang waktu liburnya, ya. Mereka sebetulnya pengen ketemu teman-teman, bahkan suka protes, atau tugasnya malah banyak nih. Guru juga ya, teman-teman guru mengatakan, wah malah repot gitu ya, untuk mengajar secara online. Tetapi emang ini semua harus dilalui, saudara, ya, harus dilalui. Nah, tetapi itu tidak membuat kita patah semangat, saudara. Ya, walaupun ibadah juga harus dilakukan secara online, ya, jemaat harus tinggal di rumah, gitu. Dan seperti yang saat ini kita lakukan, ibadah live streaming dikatakan ya. Tapi pelayan di sini juga walaupun ada khawatir, semuanya tetap semangat ya, nggak takut ya, karena melayani Tuhan masih Tuhan Haleluya. melindungi, ya. Jadi istilahnya gini. Suka parno ya, saudara ya. Misalnya kita lagi jalan gitu ya, udah pakai masker, tiba-tiba di sebelah kita ada yang aduh ntar gue ketularan, padahal belum tentu kena corona gitu ya. Tapi seperti itulah, itu kan berarti ada rasa khawatir ya, gitu ya. Tapi jangan berlebihan, saudara ya. Yang penting kita pegang firman Tuhan tadi bahwa Mazmur 23 ayat 4 katakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena dikatakan Tuhan besertaku. Ya, betapa pentingnya firman Allah saat ini, karena dikatakan Tuhan besertaku, menggambarkan nanti saya akan sharingkan bagaimana kita harus bisa keluar dari lembah bayang-bayang maut. Tetapi sebelumnya saya mau menceritakan atau men-sharingkan tentang satu tokoh Alkitab juga yang mengalami hal yang sama. Mungkin kasusnya berbeda, tidak terkena virus corona gitu ya. Tetapi keadaan seperti di lembah-lembah bayang maut tuh dia alami gitu ya. Dia merasa ketakutan padahal dia seorang nabi besar, nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tetapi dia mengalami ketakutan yang luar biasa sehingga dikatakan lebih baik aku mati aja. Ada yang bisa menebak siapakah nabi itu? Ya. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ke 8. Kita baca sama-sama ya jemaat ya, yang di rumah buka Alkitabnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan, yang lain di rumah boleh mengikuti ya. Simak ayatnya baik-baik di sini ya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab
memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Allah di sini kecil ya. Bahwa bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya saudara, seperti Nabi Elia, sekelas Nabi Elia saja, seorang nabi besar, dikatakan dia merasakan ketakutan yang sangat, sehingga dikatakan cukuplah Tuhan, aku ingin mati aja, gitu ya. Apa yang dialami Elia? Sesaat sebelum Elia mengalami ini, dia melakukan peperangan, istilahnya peperangan rohani lah ya, dengan melawan nabi-nabi Baal. Kalah nabi Baalnya, ya, yang sekian ratus orangnya. Tetapi oleh perkataan seorang wanita dikatakan Elia bisa menjadi takut, sangat takut, sehingga dia melarikan diri, saudara. Bayangkan, ya, nabi, saudara, dia merasa takut dan dia masuk ke padang gurun. Saudara, mungkin keadaan Elia waktu itu sama gambarannya seperti masuk ke dalam lembah bayang-bayang maut. Bukan berada di lembah aja ya, tapi seperti lembah bayang-bayang maut. Ketakutan, saudara, sehingga dia lupa ada Tuhan yang menyertai dia. Dia dilanda rasa mungkin kelelahan, capek habis berperang rohani ya, kemudian takut melanda dirinya, sehingga dia tidak bisa berpikir jernih, dan dia akhirnya masuk ke padang gurun. Saat ini mungkin kita sedang dilanda ketakutan yang sama karena wabah COVID ini, atau karena hal lainnya. Mungkin kita berkata nggak terlalu khawatir lah sama wabah mungkin, tetapi saudara mungkin posisinya sedang berada seperti di lembah bayang-bayang maut. Mungkin saudara, di antara saudara yang punya penyakit berat, ya, sehingga kadang stres suka menghampiri, kadang gitu ya, percaya sama Tuhan nih gitu, tapi kadang-kadang suka hopeless atau suka, aduh, aku kayaknya ngalamin ilmu, atau hal yang lain, masalah keluarga yang kadang membuat saudara stres sehingga akhirnya ingin mengakhiri hidup, ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga, atau juga hal-hal perekonomian yang membuat saudara merasa frustasi. Ini kemana nih? Saya cari kerja kemana-mana nggak dapet gitu. Sedangkan biaya hidup makin tinggi gitu ya, semakin dibutuhkan. Kadang itu merupakan satu lembah bayang-bayang maut buat kehidupan saudara atau buat manusia ya, saudara ya. Tetapi dikatakan saudara harus pastikan bahwa saudara tidak meninggalkan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana caranya keluar dari lembah bayang-bayang maut tersebut? Ya, kuncinya tadi di ayat Mazmur 23 ayat 4 dikatakan bahwa ketika aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, dikatakan. Ada perasaan takut, tapi di situ dikatakan aku nggak takut. Kenapa nggak takutnya? Bukan karena dianya, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai dia. Tuhan Yesus memimpin dia dengan dikatakan tongkat dan gada. Tongkat ini menyatakan bimbingan Tuhan, saudara. Di situ digambarkan Tuhan sebagai gembala. Ketika dia membawa tongkat, tongkat itu akan membimbing kita ke jalan yang dia harus tuju gitu ya, dan domba-dombanya itu mengikuti. Nah, itu tongkat, merupakan bimbingan Tuhan. Kadang kalau misalnya kita mulai karena gelap gitu ya, melenceng kayak tadi Elia gitu ya, ditarik. Karena tongkatnya kan panjangnya, ada pengairnya, itu ditarik supaya mendekat kepada Tuhan dikatakan. Dan gada ini merupakan perlindungan Tuhan.
Ya, jadi kalau ada musuh, gada ini siap untuk menghancurkan musuh. Jadi bukan kita yang berperang, tetapi kita berjalan bersama Tuhan. Kita mampu melewati lembah bayang-bayang maut. Jadi caranya untuk keluar dari lembah bayang-bayang maut adalah kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan sedekat-dekatnya, dan pastikan bahwa saudara berjalan dengan Tuhan. Ya, pastikan saudara berjalan dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Aku mau berjalan dengan si doi, aku punya suami nih, soalnya kan maco, nih, kuat gitu ya. Nggak ada yang berani misalnya mendekati aku karena suamiku kuat gitu ya, kayak Hercules. Nggak seperti itu saudara, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Ya. Dikatakan bahwa aku tidak takut karena Tuhan menyertai. Pastikan Tuhan Yesus bersama kita saat kita melewati lembah bayang-bayang maut. Jangan tinggalkan Tuhan, karena kalau nggak nanti salah jalan. Sama seperti Elia, karena dia ketakutan meliputi dirinya, sehingga dia malah masuk ke padang gurun. Ya, dan itu bukan solusi saudara. Dia malah kelelahan, nggak dapat air, sehingga akhirnya dia kecapean, duduk di bawah pohon ara. Tapi puji Tuhan, malaikat Tuhan menolongnya, memberi dia makan. Dikatakan tadi yang diberi makan, Elia diberi makan apa? Roti dan air. Ini melambangkan firman Tuhan saudara. Saat ini yang kita butuhkan hanya firman Tuhan. Saudara hidup butuh makanan ya. Kalau misalnya di sini para pelayan Tuhan subur-subur nih ya. Kalau misalnya sehari nggak ketemu makan lain, kalau doa puasa ya kuat-kuat ya, semuanya nahan lapar ya. Tapi kalau hari-hari biasa nih lihat makanan lapar, yuk coba Ibu Rina misalnya kalau lapar ya, aduh mau beli ini, nggak tahan pengen makan. Apalagi kalau orang udah dilanda kelaparan, dia suka marah-marah, ya lapar nih, yang penting cari makanan dulu, ayo makan gitu ya. Nggak bisa mikir, itu orang tuh secara jasmani. Rohani, saudara gimana kalau nggak dikasih makan di saat-saat seperti sekarang ini? Di dalam lembah bayang-bayang maut, saudara tidak memberi makan rohani saudara. Gawat itu namanya, ya. Nggak hanya terkena virus COVID, itu virusnya akan menggerogoti rohani saudara kalau saudara tidak makan firman Tuhan. Sekarang aja untuk mengatasi virus corona katanya, karena kan lagi diteliti ya, namanya virus tuh sebetulnya nggak ada obatnya katanya, bayar sendiri gitu. Saya percaya wabah ini juga akan segera berlalu, cuman kan ini lagi terus naik, satu saat pasti akan hilang. Cuman kita dalam posisi sekarang ini harus jaga diri ya, nggak boleh sembarangan ya, toel-toel orang ya. Harus cuci tangan, katanya harus social distancing, jaga jarak gitu ya. Untuk meluk yang dekat sama kita aja kadang suka was-was, batuk nggak ya? Bentar ya gitu ya, nggak mau pakai masker. Ya ada gitu ya, begitu cuci tangan gitu ya. Ada ketakutan apakah seperti itu? Tidak tentunya ya. Kalau seorang ibu sama anak kan nggak mungkin ya, ayo kamu ya, cuci tangan dulu baru nyium mami gitu ya, nggak seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, untuk mengatasi virus COVID ada yang bilang minum teh, terus minum apa lagi? Katanya makan kunyit, makan apa lagi ya? Jahe. Jahe segala macam, terus naruh bawang katanya. Boleh-boleh aja sih gitu ya. Nah itu kan untuk mengatasi rasa khawatir saudara, berarti ada rasa khawatir gitu ya, sehingga menjaga diri gitu maksudnya. Nah, rohani kita harus seperti itu saudara. Tapi kadang-kadang kan kita suka cuek ya sama rohani kita. Hari ini, minggu ini nggak ibadah, nggak apa-apa lah gitu ya. Udah lapar tuh rohaninya gitu, mulai virusnya menggerogoti. Minggu depan, aduh masih sibuk nih, nggak datang ibadah, makin digerogoti. Saudara nggak sadar, itu lebih bahaya saudara dari COVID-19 sekarang ini, gitu ya. Jadi saudara harus pastikan, saudara harus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Terus bukan hanya dalam lembah bayang-bayang maut aja ya, tapi setiap hari saudara. Saudara juga harus menjadi orang yang selalu mengucap syukur ketika keadaan lembah bayang maut ini berlalu. Saudara keluar dan saudara memperoleh kemenangan, saudara juga nggak boleh lupakan Tuhan. Elia dikatakan nurut ya saudara ya, waktu sama malaikat dibangunin, ayo bangun, Elia bangun ya, makan katanya. Dikasih makan tuh sekalian, masih lemas saudara. Jadi orang yang dilanda ketakutan tidak cukup sekali aja diperingati gitu ya. Dikasih tahu gitu, dikasih makan firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita suka ketemu nggak orang begini ya, aduh nih ngeluh ya hidupnya gitu ya. Nah, terus sama kita udah dikuatin nih firman Tuhan, besoknya ngeluh lagi, sampai akhirnya yang ngasih tahu begini,
capek nih gue ngasih tahu gitu ya. Tetapi emang manusia seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita diizinkan Tuhan seperti itu. Tetapi seperti Elia, dia nggak menyerah untungnya ya. Ketika dia dikasih makan sekali, kan tidur lagi tuh ya. Dibangunin lagi sama malaikatnya. Bangun Elia, makan. Cukup dikasih 2 kali makan. Dan apa yang terjadi? Elia dikatakan mampu berjalan berapa hari saudara? 40 hari 40 malam. Ke gunung naik atau turun? Naik. Enggak enggak. Kalau yang kayak saya naik gunung tengah berjalan udah enggak kali ya gitu ya. Tetapi dikatakan Elia mendapat kekuatan 40 hari 40 malam karena makanan. Makanannya enggak makanan mewah. Dikatakan apa? Roti dan air. Ini melambangkan bahwa firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Saudara jangan tinggalkan Tuhan ya. Jangan tinggalkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara tiap hari. Ketika saudara merasakan ketakutan berada di lembah bayang-bayang maut, bukan hanya COVID aja ya tadi ya, saya katakan sakit, mungkin ada hal di rumah tangga saudara, jangan nyerah. Jangan saya bukan katakan gini, nggak boleh ngeluh gitu ya. Kadang-kadang kan gini, namanya manusia ya kadang ada keluhan. Tapi ketika saudara mulai mengeluh nih, Tuhan kok ini terjadi sih buat aku, saudara harus ingat. Berarti kan saudara ingat tuh ya, nyebut nama Tuhan tuh. Saudara harus bangkit saudara. Sama seperti Elia ya, mungkin bisa melalui teman-teman yang menguatkan, dan saudara sendiri harus punya motivasi untuk bangkit. Jangan tinggalkan Tuhan saudara ya. Bayangkan kalau saudara rohnya gak dikasih makan firman Tuhan ya, sehari aja suka lama enak ya. Makanya saya juga selalu memotivasi jemaat, ayo baca firman Tuhan tiap hari. Kalau bingung mau baca dari mana nih, kan ada akurat, baca tuh tiap hari akurat. Itu akan membimbing saudara. Itu firman Tuhan saudara. Saudara pasti dikuatkan ya. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, karena itu akan membawa kita kuat untuk dikatakan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Jadi arahnya bukan masuk ke dalam lembah yang lebih dalam lagi, atau selamanya aku mah kayaknya hidupnya sama begini, padahal saudara nggak jalan itu sama Tuhan. Tuhannya udah narik-narik, ayo aku mah di sini aja gitu ya. Seperti itu tidak saudara. Saudara harus ikuti tuntunan Tuhan. Walaupun ketika lagi ngikutin Tuhan ya saudara ya, mungkin karena di lembah bayang-bayang maut kita tersandung gitu, tapi kita kan harus percaya terhadap pemeliharaan Tuhan. Tuhan dikatakan ada bersama kita dengan tongkat dan gadanya ya. Nggak dibiarkan loh, kalau kan kita cengeng dong digendong terus ya. Misalnya Tuhan aku lagi susah nih minta digendong, gitu Tuhannya berat nih gendong Rina gitu ya. Ya, tapi dibiarkan kan jalan, tapi harus bersama dengan Tuhan. Mungkin nanti kalau anak kecil dituntun ya saudara ya. Saya bawa dulu Jeva masih kecil, Tessa masih kecil, saya tuntun nih kalau anak. Kalau lepas ya, nanti kalau jatuh kan nggak bisa dipegang gitu. Tapi kalau lagi dituntun, dia dengan kaki-kaki kecilnya kan mengiringi orang tuanya gitu ya. Dan nanti tiba-tiba ada batu gitu ya, kan kesandung tuh ya. Tapi kan mamanya tetap pegangin gitu, gitu ya, oleng-oleng, aduh gitu, tapi dipegang. Mungkin seperti itulah kita ya, bersama dengan Tuhan. Tuhannya mulus, jadi kita nggak boleh protes sama Tuhan. Ujian yang ada di perjalanan itu membuat kita kuat. Kalau misalnya anak saya dari kecil takut jalan gitu ya, minta digendong turun, gendong mami gitu ya. Kapan dia akan mandiri saudara ya? Dia akan takut berjalan ya, menempuh jalan kehidupan ini. Jadi saudara jangan pernah takut bahwa Tuhan akan menyertai kita. Pastikan Tuhan beserta kita, amin ya. Tuhan. Sama seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara ingat ya, kan berhasil tuh. Minggu kemarin saya membicarakan tentang tulah, itu juga karena pertolongan Tuhan Israel diluputkannya. Nah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ujian nggak sampai di tulah aja saudara. Begitu keluar dikejar tuh sama tentara Mesir. Di depannya apa saudara? Mulus? Enggak, ada apa? Laut merah saudara. Bayangkan di depan mereka itu bangsa Israel kan nggak hanya beberapa jiwa seperti ini ya, atau jemaat GBS Kalvari, itu ratusan ribu jiwa dikatakan. Terus itu Musa ya ngelihat, waduh, laut di belakang mau, waduh, tentara mati kita. Itu seperti lembah bayang-bayang maut. Bangsa Israel apa yang dilakukan bangsa Israel pertamanya? Walau ya marahin Musa, tetapi Musa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel
ya dikuatkan sama Tuhan. Waktu itu kan Tuhan berbicaranya lewat Musa dikatakan. Acungkan tongkatmu ya, dikatakan akhirnya laut Teberau itu terbelah. Siapa yang bisa melakukan? Bukan Musanya, bukan tongkatnya yang ajaib, tapi karena kuasa Tuhan, saudara. Jadi ketika saudara dihadapkan lembah bayang-bayang maut, kuncinya harus dekat dengan Tuhan. Nggak bisa dengan saudara sendiri. Saudara punya tongkat ajaib, simsalabim, ting gitu. Ya, kalau kita lihat dongeng-dongeng kita mungkin asik ya, wah hebat, aku pengen seperti itu. Tidak ada di dalam dunia ini, saudara ya. Kita kadang-kadang dibuai dengan dongeng-dongeng seperti ini, tetapi kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Di saat tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Asal kita dekat dengan Tuhan, ya. Harus dituntun sama Tuhan. Nggak boleh memberontak. Karena kita kan kalau sebagai anak suka nakal ya. Dituntun mau ke sana, pengen ke sini, gitu memberontak. Kadang-kadang suka terlepas pegangannya, sama seperti Elia tadi, masuk ke padang gurun gitu ya. Tetapi Tuhan tarik kembali. Pastikan Tuhan dekat dengan saudara ya. Nah, ada seorang wanita hamba Tuhan. Dia diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit yang parah. Ya, dikatakan sama bertahun-tahun. Dia terbaring di tempat tidurnya, menahan rasa sakit. Gitu. Tetapi dalam ujiannya itu dia tetap percaya sama Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Anak-anaknya pun kena sakit berat juga lagi, gitu ya. Coba bayangkan dia udah sakit, anak-anaknya harus mengalami sakit yang berat, suaminya pun mengalami satu ya cemoohan. Karena suaminya ini juga hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan kok istrinya nggak diluain aja sih, nggak bisa sembuh gitu, ya. Tetapi mereka melaluinya semuanya ini, lembah-lembah bayang maut ini bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya terlepas, saudara, keluar dan dikatakan wanita ini dipakai menjadi hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, menjadi kesaksian buat banyak orang. Saudara, mungkin saat ini saudara ada di dalam lembah bayang-bayang maut itu. Jangan pernah menyerah, saudara. Pastikan Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara harus dekat dengan Tuhan. Saudara harus membiarkan tangan saudara dipegang oleh Tuhan. Jangan memberontak. Kalau saudara sekarang ini lebih banyak mengeluh, saudara baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, sehingga akhirnya keluhan saudara akan semakin dihapuskan ya. Jadi makin lama saudara akan lebih bukan mengeluh lagi tapi mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya, kita baca di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang 10 berbunyi demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Jadi pastikan tangan saudara dipegangnya sama Tuhan, bukan dipegang sama gundurwo, bukan dipegang sama si setan ya atau iblis. Tapi pastikan bahwa tangan saudara dipegang oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga dikatakan Ia akan membawa kita kepada jalan kemenangan. Amin, saudara. Amin. Ya, berikan apa yang bisa saudara berikan sebagai pelayanan saudara buat Tuhan. Ya, jemaat Kalvari juga tanpa terkecuali yang tua-tua bisa kasih pelayanan yang terbaik buat Tuhan dalam keadaan seperti ini ya. Saya salut dengan, saya sebutkan nggak apa-apa ya di live streaming ini, dengan seorang desainer Bunda Avati. Kemarin saya lihat cuplikan tontonannya di televisi, dikatakan dia dipakai Tuhan, dia juga anak Tuhan ya. Dia punya talenta menjahit kan, gitu ya. Tapi dikatakan dengan keterbatasan dan kelemahan saya mau menolong dalam keadaan seperti ini. Dia buat jubah-jubah untuk tim kesehatan, berikan secara gratis, saudara. Luar biasa. Itu yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukannya terpuruk, aku takut nih, aku khawatir, tetapi dia bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan orang lain diberkati. Ya, dia sebetulnya kalau mau khawatir bisa. Dia katakan, bagaimana saya menggaji pegawai? Ya, ini terbatas nih. Saya nggak permintaan banyak. Kami cuma mengerjakan cuma sekian, nggak bisa dipenuhi semua gitu. Tapi dia melakukan yang terbaik. Saudara juga bisa melakukan yang terbaik. Jangan terpuruk di dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, tapi percaya bahwa ketika Tuhan menyertai saudara, Dia akan membawa saudara kepada jalan kemenangan. Sebagai ayat terakhir kita baca dalam Mazmur 56 ayat keempat. Mazmur 56 ayat keempat berbunyi demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi saudara, ketika saudara dilanda ketakutan, takut dikatakan, percaya kepada Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan.
Dia nggak pernah meninggalkan saudara, tapi dia akan membimbing saudara, dikatakan menuju jalan kemenangan, keluar dari lembah bayang-bayang maut tersebut. Tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Semangat ya para pelayan Tuhan. Walaupun kita entah berapa lama, kita targetkan sebulan ini dulu ya. Bahkan Paskah dikatakan nggak bisa keluar, sedih ya rasanya. Biasanya sama anak-anak kita ngadain Paskah bareng, tapi katanya hari ini Paskahnya di rumah saja. Nggak apa-apa saudara, tapi pastikan saudara tidak kehilangan firman Tuhan. Para pelayan Tuhan yang ditugaskan untuk melayani juga harus semangat, nggak boleh takut. Ya, kita nggak akan tertular COVID kok. Kita melayani Tuhan, bukan dikatakan tadi so jagoan, tapi Tuhan akan melindungi ketika kita melakukan pekerjaan buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang para singer yang membantu saya, kita angkat pujian. Jadi pastikan ya saudara ya, bahwa ketika saudara melewati lembah bayang-bayang maut ini, ada Tuhan menyertai kita, menuntun kita, memegang tangan kita semua. Jangan berontak, tetapi ikuti jalan Tuhan. Walaupun saat ini kita nggak tahu nih dibawa kemana nih, gelap di jalan gitu. Tetapi kalau saudara bisa memastikan Tuhan ada bersama dengan saudara, saudara jangan takut, jangan khawatir. Dia membawa kita kepada jalan kemenangan. Amin. Kita akan ujian ini bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia yang menciptakan seluruh dunia ini. Ya, dikatakan dia yang membentuk kita dengan tangannya. Dia juga pasti memperhatikan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Allah kuasa tetapi percaya bahwa dia selalu menyertai kita. Segala perkara. 1, 2, 3.
kami ada di dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan keluar dari itu ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Kami melihat di luar sana ada satu harapan yang begitu luar biasa, Tuhan. Demikian pula dalam keadaan kami yang sedang kami hadapi pada saat ini, Tuhan. Tuhan akan membawa kami keluar dari masalah virus pandemi ini, ya Tuhan Yesus, yang sudah melanda seluruh dunia. Lagi kami percaya Engkau menyertai setiap orang-orang percaya. Kami semua, Tuhan Yesus, Engkau akan lindungi dan kami melihat Tuhan Yesus hari-hari yang indah di depan kami bersama dengan Tuhan. Dan di masa-masa ini biarlah kami boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Ketika kami stay at home, biar kami juga boleh, Tuhan Yesus, terus dekat dengan Tuhan, intimasi dengan keluarga juga, Tuhan. Dan kami boleh merasakan satu keindahan yang luar biasa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan yang sudah menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Kalvari yang mungkin pada saat ini juga ada dalam permasalahan-permasalahan. Tuhan Yesus, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan Yesus juga yang akan membebaskan mereka dari semua permasalahan yang sedang dihadapi, ataupun yang sedang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah oleh biru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan yang akan diraih oleh seluruh jemaat Kalvari. Terima kasih Bapa, terpujian nama-Mu. Kami sudah selesai pada hari ini untuk ibadah kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Kau sudah sertai kami, memberkati setiap orang yang sudah bergabung pada hari ini di dalam Facebook ataupun di dalam Instagram. Tuhan Yesus, supaya berkat itu mengalir pada hari ini. Urapan itu Tuhan Yesus akan sampai kepada kami semua. Terpujian nama-Mu. Jemaat Tuhan yang hadir pada pelayan Tuhan, jemaat yang ada di rumah, dan semua yang sedang mengikuti live streaming, mari kita angkat kedua belah tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Semua yang beriman dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita dengarkan Jemaat yang terkasih, kita dengarkan dulu pengumumannya. Ibadah sebenarnya akan dilakukan seperti ini, saudara. Mungkin 1 bulan ke depan, karena Paskah juga dikatakan diadakan harus secara online. Yang untuk kebaktian tengah minggu KTM kita adakan secara online. Tetapi untuk ibadah raya kita akan lakukan seperti ini, live streaming. Puji Tuhan ya, hari ini lancar. Dan nanti untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk, mohon kerjasamanya ya, kita terus melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dan juga untuk jemaat yang tidak bisa mengikuti live streaming karena semua mungkin punya akses ke Facebook ya atau Instagram, kami menyediakan hard copy. Jadi nanti kami print ya, saudara bisa membaca. Jadi nanti akan kami bagikan, nanti akan kami titip di Bapak Teddy ya. Jadi saudara nanti bisa ambil di Bapak Teddy. Juga untuk renungan akurat yang belum kebagian, nanti mungkin sebagian ada yang dititip di Pak Teddy, jadi nanti bisa dihubungi Pak Teddy, atau ada yang mau ke Pagem harus japri dulu tapi ya, ngambil renungan akurat juga untuk amplop persepuluhan saudara ya. Jadi nanti bisa ambil juga di Bapak Teddy atau di Bapak Gembala. Sedangkan nanti pengumuman untuk persepuluhan saya akan WhatsApp di grup ya. Untuk berita-berita yang lain yang lebih bersifat ke intern nanti saya akan umumkan di WA group ya. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu juga akan dilakukan online. Jadi untuk mama, papa di rumah, anak-anak di rumah sama masa ini ikuti ibadah online yang akan kami kirim linknya ya, supaya anak-anak juga diberkati dan mendapat firman Tuhan. Juga untuk youth juga nanti mungkin ada akan online juga ya. Oke. Nah
Akhirnya saudara yang terkasih semua jemaat di rumah, kita akan bertemu lagi di ibadah selanjutnya, di ibadah live streaming minggu depan ya. Sampai jumpa. Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Thank you.